SMP Negeri 8 Karangbaru, salah satu satuan pendidikan menengah yang terletak di Desa Banai, yang didirikan pada 6 Juni 2012, diresmikan oleh Bupati Aceh Tamiang, Bapak Abdul Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Widya Kesuma, Kepala SMP Negeri 8 Karangbaru yang beralamat di Desa Banai, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Di awal kepemimpinan saya menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Karangbaru, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Salah satunya, terdapat 2 ruang belajar yang terbengkalai dan tidak digunakan karena sedikitnya jumlah murid yang mendaftar. Inilah yang memotivasi saya dalam membuat program-program unggulan yang bisa membuat daya saing dan ketertarikan warga sekitar untuk mempercayai sekolah ini sebagai tempat yang nyaman dan tepat bagi anak-anaknya. Tantangan lainnya berasal dari lingkungan belajar yang tidak adaptif, serta sumber daya manusia yang belum humanis. Minimnya minat orang tua untuk mempercayakan anaknya bersekolah di tempat yang kami pimpin. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya menceritakan kisah kepemimpinan saya dalam rangka mengikuti kegiatan ajang apresiasi GTK dengan kategori GTK Transformatif dengan tema Program Kepemimpinan Sekolah yang saya beri judul Kepemimpinan Empatif. Setelah saya menerapkan kepemimpinan saya dengan gaya kepemimpinan empatif, pertama kali saya membangun budaya empati warga SMP Negeri 8 Karangbaru dengan cara menyambut dan mengantar anak didik datang dan pulang sekolah. Mensosialisasikan asesmen diagnostik non-kognitif di awal tahun ajaran baru dan menyebarkan angket untuk mengetahui gaya belajar dan kebutuhan murid yang dilakukan guru bimbingan konseling. Melakukan pembinaan kepada seluruh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar murid, memperbaiki sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Selain itu, ikut serta mempromosikan SMP Negeri 8 Karangbaru ke sekolah dasar terdekat yang menjadi sasaran zonasi sekolah kami. Kemudian saya melaksanakan 5 program unggulan untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah yang saya pimpin. Program pertama saya yaitu di bidang keagamaan, dengan pembiasaan literasi Al-Quran di awal pembelajaran, pembinaan pendidikan bacaan Iqra yang belum bisa membaca Al-Quran, melaksanakan khataman rutin oleh seluruh warga sekolah, program Jumat Berkah dengan membagikan makanan sehat kepada murid, santunan anak yatim pada kegiatan 10 Muharram dan kegiatan Maulid serta Isra Mi'raj, pembacaan Yasin bersama di setiap hari Jumat, pelaksanaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah yang dilakukan bergantian di setiap kelas, mulai dari hari Selasa sampai hari Kamis. Kegiatan gotong royong memotong hewan kurban, hasil partisipasi seluruh guru dan tendik. Program selanjutnya adalah pada lingkungan pembelajaran, yaitu dengan memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan budidaya tanaman yang sesuai dengan daerah sekitar. Selain lingkungan sekolah yang luas, program yang saya beri nama Sasi Sapica, 1 siswa, 1 piring dan cangkir, yang digunakan sebagai wadah anak untuk jajan dan pada saat mereka makan. Sehingga sekolah kami tercipta lingkungan bebas sampah yang sampai saat ini masih kami jalani. Penerapan pembelajaran mendalam sesuai dengan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang melibatkan pemahaman konsep secara mendalam dan terintegrasi, serta didukung oleh praktek pedagogis, lingkungan belajar yang aman, pemanfaatan digital dan kemitraan. Dan juga kami merujuk proses pembelajaran sesuai dengan visi dan tujuan sekolah yang telah disusun bersama dengan seluruh warga sekolah yang melibatkan komite dan orang tua atau wali murid dalam menciptakan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan murid. Pembelajaran mendalam ini dimulai dengan asesmen diagnostik oleh guru bimbingan konseling dan guru mata pelajaran. Penerapan di dalam kelas dimulai dengan literasi Al-Quran setiap hari, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan senam Anak Indonesia Hebat. Selain memperbaiki tatanan proses pembelajaran di kelas, guru juga menjadi salah satu sasaran kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru tersebut. Dengan tujuan memperbaiki proses pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan belajar murid dan bermakna serta menggembirakan.
Penerapan pembelajaran mendalam juga menerapkan gerakan anti kekerasan fisik dan kekerasan seksual, serta gerakan anti-bullying. Dalam pembelajaran mendalam juga dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dalam event yang dinamakan PEMIKAT atau Pentas Minat dan Bakat yang diadakan 2 kali dalam setahun. Program unggulan selanjutnya, saya menjalin kemitraan dengan sekolah-sekolah dasar yang terdekat zonasi dengan kegiatan event ajang lomba antar sekolah dasar, baik dalam bidang cerdas cermat, futsal, dan bidang keagamaan. Koramil Karangbaru sebagai pelatih pramuka dan pembina upacara, kami juga menjalin hubungan dengan pihak puskesmas untuk mengecek kesehatan murid secara rutin, pihak DLHK dengan memberikan bibit tanaman dan tong sampah. Program digitalisasi yang dilakukan adalah fasilitas infokus di setiap ruang kelas, jaringan internet yang lancar, laboratorium komputer, lomba desain Canva, dan menggunakan pembelajaran berbasis teknologi seperti Quizizz dan Padlet. Sekolah memiliki akun sosial media seperti YouTube, Facebook, dan Instagram sebagai bentuk dokumentasi dan promosi sekolah. Dari keseluruhan program, sudah tampak keaktifan murid, mulai dari kegiatan OSIS, TAFIS, penghargaan Dinul Islam, kegiatan cerdas cermat, dan antusias keikutsertaan dalam seluruh kegiatan perlombaan yang diadakan oleh SMP Negeri 8 Karangbaru. Dapat juga dilihat dari hasil rapot mutu pendidikan dari tahun 2023 yang naik secara signifikan sampai tahun 2025, serta data statistik jumlah siswa dan rombel yang semakin meningkat. SMP Negeri 8 Karangbaru juga sudah menunjukkan sebagai sekolah yang inklusif, dengan tidak membedakan dalam proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Sekolah sudah menunjukkan lingkungan yang nyaman, aman, inklusif, dan sebagai tempat yang menyenangkan, juga dirindukan murid dengan kondisi yang saling mendukung dan penuh dengan kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seprianto, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang. Dengan ini saya memberi dukungan kepada Ibu Silvi Widya Kesuma, Kepala SMP Negeri 8 Karangbaru, untuk mengikuti ajang apresiasi GTK tahun 2025. Dengan dedikasi, inovasi, dan daya juang beliau telah membawa banyak perubahan pada sekolah yang beliau pimpin. Beliau berhasil menanamkan dan nilai-nilai dan budaya positif dan serta kepedulian, sehingga warga sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, terutama melalui program-program keagamaan yang memuliakan murid, menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan aman bagi seluruh warga sekolah. Terima kasih Bu Silvi, terus berinovasi dan hadirkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak di SMP 8 Karangbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini SPD, guru di SMP Negeri 8 Karangbaru. Saya sangat mendukung Ibu Silvi Widya Kesuma, Kepala SMP Negeri 8 Karangbaru, untuk mengikuti ajang apresiasi GTK tahun 2025. Dengan dedikasi dan inovasi dan daya juang beliau telah banyak membawa perubahan di SMP Negeri 8 Karangbaru. Banyak program-program unggulan dari Ibu Silvi yang membawa dampak dan perubahan besar atas kemajuan SMP Negeri 8 Karangbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Ibu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anissa Maulida, murid kelas 8B. Alhamdulillah, saya sangat senang bersekolah di SMP Negeri 8 Karangbaru. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Silvi Widya Kesuma, Kepala SMP Negeri 8 Karangbaru, yang telah menyediakan fasilitas di sekolah ini. Saya merasakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Selain itu, lingkungan sekolah kami juga sangat bersih, termasuk toiletnya. Pembelajaran di dalam kelas dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini tidak pernah terjadi sekalipun pembulian di sekolah ini. Saya sangat senang bersekolah di SMP Negeri 8 Karangbaru dan saya sangat bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cerita singkat praktik baik saya. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi sekolah lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.